Sosok Firmansyah merupakan salah satu contoh bentuk kesuksesan anak muda. Pengabdian yang ia lakukan untuk tanah air adalah sebuah wujud nyata yang sangat mengagumkan. Pada salah satu bukunya, seorang penulis sekaligus motivator Stephen Covey mengajarkan pada kita 7 cara untuk menjadi manusia yang efektif. Dalam bukunya yang berjudul 7 Habits. Penulis yang baru saja menutup usianya pada 16 Juli lalu ini mengungkapkan bahwa dengan 7 kebiasaan, yaitu menjadi proaktif, merujuk pada tujuan akhir, dahulukan yang utama, berpikir menang, berusaha memahami terlebih dahulu baru dipahami, mewujudkan sinergi, dan melakukan perbaikan terus-menerus. 7 mantra tersebut kemudian diperbarui menjadi The 8 Habit, From Effectiveness to Greatness. Menjadi staf khusus presiden, apa sih kerjaannya? Banyak hal, karena ekonomi dan pembangunan ini kan sangat dinamis. Tidak hanya kondisi di dalam negeri, tetapi juga apa yang terjadi di dunia internasional. Ada krisis di Eropa, krisis di Amerika, dampaknya kepada Indonesia, dan bagaimana kita membangun sistem imunitas untuk memitigasi krisis ekonomi di tempat lain, dari tempat lain. Kemudian kita juga memiliki tantangan bagaimana meningkatkan daya saing kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan proporsi ekspor produk jadi. Kemudian bagaimana sistem dan kualitas tenaga kerja Indonesia, infrastruktur, kemudian sistem logistik dan sebagainya. Itu bukannya kerjaannya Menteri Ekonomi? Memang kalau staf khusus presiden itu kan memang memberikan masukan ya Ke Bapak Presiden. kepada Bapak Presiden. Jadi kita melekat kepada Bapak Presiden. Boleh dibilang dan memang tidak mengambil porsi dari menteri-menteri yang sudah ada. Iya. Boleh dibilang sekarang ini dari akademis, boleh nggak kalau saya bilang Mas Fis sekarang masuk ke politik? Apa beda? Ke pemerintahan ya. Jadi sekarang boleh dibilang Mas Fis ngelihat diri Mas Fis masuk ke politik? Pemerintahan dan kebijakan publik saya rasa lebih pasnya, karena kalau politik itu kan ya, pertama saya tidak dalam porsi untuk mengambil sebuah keputusan, karena keputusan itu adalah keputusan presiden dan keputusan menteri-menteri dan juga pelaksana teknis. Yang saya lakukan memberikan advice, saran-saran, data, masukan, informasi, kemudian apa yang terjadi di lapangan, karena waktu presiden kan tidak banyak, dan itu yang saya lakukan, sehingga persinggungan dengan dunia politik juga tidak terlalu intens. Justru saya lebih banyak bersinggungan terhadap kebijakan publik. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah, yang diputuskan oleh pemerintah, bagaimana dampaknya untuk pengentasan kemiskinan, pengentasan keterbelakangan, dan juga persoalan tentang infrastruktur. Itu yang menjadi interaksi saya cukup intens. Itu boleh dibilang apa sih istilahnya? Lahan basah dong Lahan basah maksudnya banyak airnya gitu. Atau sering hujan atau kebanjiran atau bagaimana? Kalau kebanjiran tuh Jakarta. Begitu ya. Nah, tapi ketika nanti kita ketemu lagi 2 tahun lagi, hopefully kita masih bisa sering ketemu meskipun harus lewat protokoler. Enggak lah. Tapi setelah itu apa nih? Menteri, wakil presiden atau apa? Yang jelas saya kan dosen. Dosen tuh tetap tuh ya. Dosen tetap. Jadi kalau memang diminta untuk melakukan pengabdian di luar kampus, ya nanti akan kita lihat. Kalau tidak ya saya kembali ke kampus. Tapi harapannya? Harapannya saya sekarang ini masih tetap dosen dan membimbing mahasiswa. Jadi saya tidak terlalu berpikir yang macam-macam. Mungkin saya akan bekerja secara profesional dan melakukan apa yang diminta secara baik dan amanah terhadap apa yang menjadi tanggung jawab saya. Itu aja. Bahwa nanti bagaimana akhirnya dan saya mengabdi di mana, saya tidak terlalu ambil pusing ya. Tapi yang penting sekarang ini adalah kita do the best.
buat teman-teman yang muda-muda juga dimanapun bekerja, menjadi seniman, menjadi artis, menjadi manajer, menjadi direktur, menjadi owner, entrepreneur, ya mari kita berbuat sebaik-baiknya di bidang kita masing-masing. Bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk Bukan untuk diri sendiri, untuk banyak orang. untuk banyak orang. Saya rasa kalau semakin banyak orang-orang muda di Indonesia yang berpikiran seperti itu, Indonesia akan menjadi negara kuat. Amin. Yoters, menurut saya dalam hidup hal yang penting adalah memiliki impian, dan yang kedua adalah mengejar impian kita. Dan saya yakin kita semua sebagai orang muda tentunya kita memiliki impian untuk membangun bangsa dan negara, membuat kondisi lingkungan di mana kita berada menjadi lebih baik. Dan itu adalah trigger yang paling penting, trigger yang memberikan energi kepada kita untuk bisa melangkah lebih maju lagi, berkarya lebih baik lagi, dan mengabdi lebih besar lagi untuk bangsa dan negara. Saya rasa itu, Mas Billy. Oke. Terima kasih, Mas Billy. And I'll be there in a heartbeat. Summer paradise.